Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilham Widodo, NIM A1C3199095. Hari ini saya akan melakukan praktikum rangkaian penyiaran menggunakan aplikasi Proteus. Sebelum itu, mari kita mengetahui tujuan dari pelaksanaan praktikum ini. Yang pertama adalah dapat mengidentifikasi bentuk gelombang yang dihasilkan dari rangkaian penyiaran setengah gelombang, gelombang penuh, dan gelombang dan rangkaian penyiaran sistem jembatan. Dan yang kedua, dapat menjelaskan proses terbentuknya gelombang dari rangkaian penyiaran setengah gelombang, gelombang penuh, dan sistem jembatan. Baiklah, tidak memperlama waktu lagi, langsung saja kita masuk ke aplikasi Proteus. Sini kita menggunakan Phase-in sebagai generator amplitudo dan frekuensinya. Lalu kita menggunakan dioda. Yang kemudian kita menggunakan resistor. Setelah kita hubungkan, dan kita berikan ground. Oke, kita ubah amplitudonya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Oke, dengan hambatan 10 kilo ohm kita akan mengukur gelombang menggunakan osiloskop. Kita mulai. Baiklah, bentuk gelombang akan terlihat seperti ini, dimana gelombang warna kuning ini menggambarkan tegangan input dan biru merupakan tegangan output. Baiklah, berikutnya kita akan membuat rangkaian penyiaran penuh, karena ini rangkaian penyiaran setengah gelombang. Berikutnya rangkaian gelombang penuh menggunakan Phase-in, kemudian kita menggunakan transistor, kemudian menggunakan dioda, oke, kita menggunakan resistor di ujungnya. Oke, kita menggunakan terakhir ground. Oke, dan tinggal kita hubungkan. Nah, kita menggunakan amplitudo dan frekuensi yang sama.
Kita akan mengukur menggunakan osiloskop juga. Oke. Baiklah, kita mulai. Baiklah, yang ini merupakan gelombang yang terbentuk dari rangkaian penyiarah gelombang penuh, dan ini setengah gelombang. Dapat dilihat di sini lembah tidak terlihat begitu baik bentuknya, maksudnya tidak begitu melengkung seperti puncaknya, hanya mendatar seperti ini. Sedangkan pada rangkaian gelombang penuh itu terdapat bukit dan lembah terlihat. Baiklah, dan kita berikutnya kita akan membuat rangkaian penyiarah sistem jembatan. Menggunakan jembatan di sini. Temu kapasitor. Dan juga resistor. Oke. Dan kita letakkan ground. Oke. Kita membutuhkan sekitar 0,1 mikrofarad. Kita buat saja di 100 nano. Lalu kita buat samakan dengan ini 10 50. Oke. Kemudian kita ukur menggunakan osiloskop. Jadi inilah gelombang yang terbentuk pada rangkaian penyiarah sistem jembatan. Nah, ini yang kuning merupakan tegangan input dan ini merupakan tegangan output. Baiklah, kita akan mulai membahas. Kita akan mulai dari rangkaian setengah gelombang terlebih dahulu. Di rangkaian setengah gelombang ini arus masuk ini melalui dioda. Nah, di sini terdapat siklus positif dan dioda memiliki bias maju sehingga arus bisa masuk terus. Nah, namun pada siklus negatif itu arus tidak bisa masuk karena dioda mengalami bias mundur sehingga arus yang masuk itu sulit. Nah, hal inilah yang menjelaskan mengenai grafik ini, di mana output yang keluar itu yang bagian atas ini positif dan yang bagian bawah itu negatif. Kenapa bagian negatifnya itu datar? Itu karena tidak ada arus yang melewati, jadi hanya datar saja dia. Jadi datar, dia naik lagi. Jadi saat positif dia ada arus yang melewati, dan saat dia negatif tidak melewati, karena dioda itu kalau dia berlawanan malah menutup, yang dikenal sebagai bias mundur, reverse bias.
Nah, hal inilah yang menyebabkan rangkaian ini disebut rangkaian setengah gelombang. Baiklah, rangkaian setengah gelombang cenderung memiliki satu dioda saja. Lanjut pada rangkaian gelombang penuh. Di sini kita menggunakan dua dioda, sehingga biarpun dia mengalami siklus negatif ataupun siklus positif, dia akan masuk. Jadi saling cover antara dua dioda ini, sehingga pada grafiknya itu bisa mengalami ada arus juga gitu. Jadi ini yang menyebabkan rangkaian ini disebut sebagai rangkaian penyarah gelombang penuh, karena dia membentuk satu gelombang penuh yang terdiri satu bukit dan satu lembah. Nah, berikutnya kita akan membahas sistem jembatan. Sistem jembatan ini sebenarnya memiliki hasil yang mirip dengan rangkaian penyarah gelombang penuh, hanya saja dia menggunakan 4 dioda. Apa yang membuatnya spesial itu pada saat ini seperti gerbang air, di mana dioda 1 ini dioda 1, dioda 2, dioda 3 dan dioda 4. Di mana dioda 1 dan 3 itu saat positif dia forward bias, dan yang genap itu reverse bias. Jadi arus yang masuk itu dari atas, dia turun ke sini, dia tidak bisa ke sini. Jadi dia akan mengalir ke sini dan keluar. Begitu pula yang di sini. Di sini juga akan masuk lewat yang 3, karena yang di sini tertutup. Dia turun. Tertutup sini ada reverse bias, dan saat dia naik pun dia tidak bisa ke sini. Ini mencegah adanya tumburan arus listrik. Nah, saat negatif pun, kalau negatif dia kebalikan. Yang dioda genapnya menjadi forward bias dan dioda ganjilnya menjadi reverse bias. Jadi dia bisa ke sini set gitu. Dan yang ininya bisa juga ke sini. Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian pula tegangan output yang dihasilkan itu menjadi lebih halus dibandingkan dengan tegangan output yang dihasilkan oleh rangkaian penyarah gelombang penuh. Hal inilah yang membuat rangkaian penyarah sistem jembatan ini lebih baik. Hanya saja terkendala biaya dari pembuatan alat dan bahannya, dan juga rangkaian ini lebih rumit daripada rangkaian yang sebelumnya. Baiklah, demikian praktikum ini saya lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.